Peserta dengan nomor urut SQ.017 golongan putri. Grup dengan nomor peserta SQ.017 golongan putri dengan judul syarahan dakwah digital dengan ayat pendukung Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Quran Surah An-Nahl ayat 127. Grup dengan nomor peserta SQ.017 golongan putri dengan judul syarahan dakwah digital dengan ayat pendukung Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin yang kami banggakan. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus memberikan ancaman bagi praktek keagamaan. Perkembangan teknologi informasi membuat dakwah semakin tersebar luas tanpa batas dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musala masuk ke ruang vihara hingga gereja. Bahkan awalnya kajian menggunakan kitab kuning yang tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai harapan, sehingga media diisi oleh tayangan pornografi dan porno aksi yang merusak pikiran dan hati. Ragam berita kontroversi yang dapat menimbulkan paham liberalisasi, bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama, generasi Islam akan semakin terkontaminasi dan terprovokasi. Untuk itu, dakwah digital di era milenial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hendaklah di antaramu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 22 menjelaskan bahwa kata minkum bermakna bayaniah, sehingga berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Selanjutnya, Syekh Imam Jalaluddin Al-Bahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain jilid 3 halaman 249 menjelaskan bahwa kata minkum bermakna ba'diyah, sehingga berdakwah adalah untuk sebagian orang atau orang-orang tertentu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 210 menjelaskan bahwa umat Islam perlu membentuk suatu kelompok khusus untuk berdakwah agar terhindar dari informasi yang salah di zaman yang penuh fitnah. Yad'una ilal khair, ay ittiba'ul Qur'an wa sunnati, mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Dipilihnya kata yad'una menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab karena mengajak kepada Al-Quran harus dengan ajakan yang baik, tidak memaksa, tidak mengintervensi, dan tidak mengintimidasi. Selanjutnya, ya'muruna bil ma'ruf, ay bita'ati rabbihim, menyeru ketaatan kepada Tuhan, wa yanhauna 'anil munkar, ay an maksiati rabbihim, melarang bermaksiat kepadanya. Demikian penafsiran Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur jilid 3 halaman 717. Oleh karena itu, hadirin, pemerintah dan dai harus berkolaborasi. Dai mengajak kepada kebaikan, pemerintah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mari kita amalkan. Menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Bagaimana, hadirin? Setuju? Hadirin, jujur kita akui konten di media sosial masih didominasi nuansa saling membenci, porno aksi dan pornografi, saling mencaci maki, bahkan sebagai lambang memasarkan ideologi kanan dan kiri. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, bahwa konten yang paling banyak dicari masyarakat
sekalinya viral biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Yang lebih menyedihkan lagi hadirin, maraknya penodaan agama di media, interaksi dan bentrok senjata di tengah masyarakat kita. Bahkan para dai dan ulama tidak luput dari serangan hoax di dunia maya dan serangan benda tajam di dunia nyata. Buktinya, kebiadaban sepak terjang KKB dengan sasaran warga sipil tak berdosa juga menimpa Ustaz Daeng Marandu ketika mengisi khutbah Idul Adha pada 10 Juli 2022 di Masjid Kenyam, Papua, hingga tewas tak bernyawa. Na'udzubillah. Dengan demikian hadirin, jika media sosial dimanfaatkan untuk berdakwah, maka akan sangat potensial sehingga dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional dengan jangkauan lokal dan parsial, melainkan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dakwah mampu menjangkau mad'u secara global. Maka sudah saatnya para dai dan ulama untuk aktif berdakwah di sosial media, meluruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya, memotivasi umat lewat pengetahuannya, serta menyadarkan umat lewat penyampaiannya. Betul hadirin? Lalu, bagaimanakah metode dakwah dai di era milenial ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم
Al-Misbah volume 6 halaman 774 menjelaskan bahwa ada 3 metode dakwah yang sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pertama, bil hikmah. Jikalau yang didakwahi adalah para cendekiawan dan intelektual, bil hikmah ay wad'i syai' fi mawdi'ihil munasib. Hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai, yakni bijak dalam mengaca sehingga terhindar dari maslahat dan mudarat dan mendatangkan maslahat. Kedua, bil mau'izah, al mau'izatil hasanah ay al qaulur raqiq. Berlemah lembutlah kepada mereka dengan komunikasi yang baik. Jikalau yang didakwahi adalah masyarakat awam. Ketiga, kidal ahsan. Jikalau yang didakwahi adalah penganut agama lain dan ahli kitab, wajadilhum billati hiya ahsan ay tarfiqu bihim bihusnil khitab. Berlemah lembutlah kepada mereka dengan komunikasi terbaik sehingga terhindar dari kekerasan dan umpatan. Hadirin, sudah saatnya para dai dan ulama untuk berhati-hati berkomunikasi. Jangan memprovokasi agar tidak dibuli. Jangan menjustifikasi agar tidak dibenci. Jadilah dai yang dihormati karena keteladanannya, disegani karena keilmuannya, dan digemari konten dakwahnya. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi memberikan dampak yang menguntungkan jikalau penggunaannya sesuai aturan, sekaligus dapat memberikan ancaman bagi praktek keagamaan jikalau penggunaannya menyimpang dari ajaran. Oleh karena itu, kepada para dai dan ulama di negeri ini, mari berdakwah menggunakan teknologi agar terciptanya masyarakat Indonesia yang islami dan berbudi pekerti, tidak mudah terkontaminasi dan terprovokasi. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima